Salve, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema yang akan kita renungkan di hari ini berkaitan dengan Tuhan atau uang. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours. Keinginan untuk mengikuti Yesus memampukan dia meninggalkan pekerjaan yang bisa membawa dia pada kemasyhuran. Dalam sebuah perjalanan dinas, dia berjumpa dengan seorang pengemis. Ketika dia melihat seorang pengemis yang kedinginan di tengah malam pada musim dingin, dia segera mengambil pedang dan memotong mantelnya menjadi dua bagian. Satu bagian diberikan kepada pengemis yang malang itu. Malam itu juga Yesus datang kepadanya dalam sebuah mimpi dan meyakinkan dia bahwa dia dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Segera dia meninggalkan pekerjaannya sebagai perwira Romawi. Ia akhirnya kemudian menjadi murid Santo Hilarius. Setelah mendapat pendidikan yang cukup, dia ditabiskan menjadi imam. Tuhan melalui Injil hari ini sepertinya memberikan penjelasan sangat tepat tentang hubungan antara hidup bahagia dan uang itu sendiri. Kita terhenyak dan tersentak karena dia langsung kepada kesimpulan yang sangat tegas. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus minta kita untuk membuat pilihan, Allah atau Mamon, Tuhan atau uang. Sepintas pilihan ini terlihat sulit, namun kalau kita memahami dengan baik siapa Tuhan untuk kehidupan kita dan apa makna uang sesungguhnya, pilihannya menjadi sangat mudah. Tuhan adalah asal dan tujuan hidup manusia, dialah sumber kebahagiaan, kedamaian, dan kasih sejati. Sedangkan uang hanyalah sarana untuk memudahkan hidup manusia, dalam arti membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Kalau demikian, jelas pilihan kita adalah mengabdi kepada Allah dan bukan kepada Mamon, mengabdi kepada Tuhan dan bukan uang. Tuhan Yesus menuntut supaya kita mengabdi Allah dan bukan Mamon. Kita mengabdi Tuhan dan bukan uang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, harta adalah milik Tuhan. Kita diserahi tugas untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Harta yang diperoleh dan digunakan dengan baik dan benar akan membawa kebahagiaan bagi banyak orang dan mendekatkan orang pada Tuhan Yesus. Banyak orang yang merasakan kebaikan Tuhan lewat harta benda yang kita miliki. Banyak orang juga bisa dekat dengan Tuhan kalau menggunakan harta benda dengan bijak. Sebaliknya, harta yang diperoleh dan dipergunakan secara sembarangan mendatangkan penderitaan dan menjauhkan orang dari Tuhan. Semoga kita sungguh-sungguh
mempergunakan harta kita untuk mengabdi Tuhan dengan tulus ikhlas. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.